Ospek fakultas. Kejadiannya sekitar pertengahan awal bulan Oktober lalu. Tiap tahun ajaran baru di kampusku ada ospek fakultas. Lokasinya selalu di luar kota, biasanya di lokasi perkemahan. Tahun ini pun ternyata sama, yaitu di bumi perkemahan, Trawas, Jawa Timur. Aku sebenarnya udah gak perlu gituan karena udah semester 3. Acara itu untuk mahasiswa baru saja. Acara ini berlangsung di minggu UTS dan ada 3 mata kuliah semester 1 yang ujiannya dilaksanakan di lokasi ospek. Mungkin ini sengaja diatur agar panitia peserta ospek banyak. Celakanya salah satu dari ketiga matkul itu ada yang aku ambil. Memang 3 matkul itu ada matkul semester 1, tapi karena tahun lalu belum ku program, akhirnya tahun ini aku ambil. Mau tidak mau aku harus ikut ke sana karena untuk 3 matkul tersebut tidak ada ujian susulan. Ospeknya dilaksanakan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena jadwal ujianku pada hari Sabtu, maka aku berencana berangkat dari Surabaya pagi ini. Sabtu, aku berangkat dengan temanku Ali naik sepeda motor. Perjalanan sekitar 2 jam. Singkat cerita, aku dan Ali hampir sampai di lokasi. Kami melewati tanjakan yang sangat curam dan mencari gereja di jalan itu. Konon gereja itu terkenal. Bumi perkemahan itu milik gereja tersebut. Akhirnya kami menemukan bangunan gereja itu antik, hampir seperti bangunan Belanda. Di sebelah kirinya ada rumah yang hancur atapnya, tinggal kerangka temboknya saja. Kami menyusuri jalan setapak di kiri gereja. Tidak lama kemudian nampak di depan kami pintu gerbang tua dengan tinggi sekitar 3 meter. Budi teman kami yang menjadi panitia membukakan pintu gerbang. Setelah memarkir sepeda motor, aku meninggalkan Ali, berjalan melewati tenda-tenda menuju lokasi ujian. Aku melihat laki-laki berambut panjang dan diikat, berjalan membawa amplop coklat berisi soal ujian dan duduk di bawah pohon. Aku yakin itu Mas Nanang, petugas tata usaha. Aku menghampirinya. "Mas, ujian pengantar ilmu komunikasi dimulai jam berapa?" tanyaku. "Loh Ran, ujiannya dimajukan kemarin." Aku mendesah. "Coba nanti saya bilang ke dosenmu ya, barangkali masih ada soalnya." Aku hanya menganggukkan saja. "Tempatnya enak ya Ran, baru sekali saya kesini. Biasanya saya ikut ospek fakultas ekonomi selalu di villa," katanya. "Iya mas, lebih alami," jawabku singkat sambil melihat cincin batu di jarinya. "Tapi saya penasaran, ada yang kesurupan enggak ya nanti malam?" Aku kaget. Tapi kalau ada yang kesurupan, biasanya dia akan menyebutkan kesalahan orang tersebut. Aku hanya diam. Aku berpikir percuma kesini, sekalian ujian di Surabaya aja. Toh aku udah sampai sini, biasanya jadi pertimbangan dosen. Setelah pamit, aku berjalan ke tempat Ali. Kami menunggu Rivi, dia yang membawa tenda kami. Katanya menyusul, karena Sabtu dia bekerja. Setelah Rivi datang, tepat maghrib kami mendirikan tenda. Setelah itu kami membuat kopi dan sop. Malam ini adalah malam puncak api unggun. Biasanya diisi acara teater, puisi, dan lagu-lagu. Kami hanya melihat dari tenda. Tiba-tiba kami mendengar orang muntah, kemudian tertawa cekikikan. Detak jantungku tiba-tiba tidak beraturan. "Gak apa-apa, itu paling orang teater," kata Rivi. Namun aku tidak percaya karena suaranya dari kamar mandi di ujung beringin. Beberapa orang keluar tenda dan berjalan menuju lokasi kamar mandi. Aku mengajak Ali dan Rivi turun juga. Aku melihat ada cowok berambut gondrong digiring keluar sampai di depan pintu gerbang. Pipinya ditampar beberapa kali oleh orang yang mengiringnya. Aku, Ali, dan Rivi hanya berdiam terpaku. "Ambil air di ember," mabuk orang ini. "Bawa ke sini juga mirasnya di mobil," kata pemukul itu. Sakit badanku. Siapa yang memukulku?" tanyanya sambil bergetar. "Aku." Kemudian orang itu memukulnya lagi sambil menggulirkan badan orang itu dengan air ember.
Dia setengah kesurupan, setengah sadar, tapi dia juga punya pegangan yang menunggu di sini tak nyaman dengan pegangannya, bisik Livi. Aku hanya bisa menelan ludah. Awas, mereka menyerang dari barat. Aku takut, kata pemabuk itu ketakutan. Tidak ada yang nyerang, istighfar, teriak orang yang tadi memukul dan menyiramnya. Kemudian dia membuang semua miras ke tanah yang membuat orang itu mabuk. Namun dia masih saja ketakutan, bahkan dia diserang orang banyak. Mungkin yang dia maksud adalah penunggu tempat itu. Akhirnya kelompok alumni ospek fakultas menggiringnya keluar lagi. Aku ingin ikut tapi dilarang oleh Rivi. Kami berjalan menuju tenda kami. Sambil bercerita, kami menghabiskan kopi. Tiba-tiba kami bertiga dibuat kaku lagi. Di sebelah kiri tenda kami adalah kebun pisang. Sama sekali tidak ada angin. Semua pohon diam, tidak ada daun yang bergerak sedikit pun. Namun ada satu pohon pisang yang selalu bergerak-gerak sendiri dan daunnya saling beradu, seperti ada yang menggoyangkan batang pohonnya. Jam menunjukkan pukul 01:37 waktu Indonesia Barat. Pohon pisang itu begitu sejak ada yang kesurupan tadi, kataku pada Rivi dan Ali. Ada yang tidak wajar. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur. Seakan tidak ada kejadian apa-apa, Ali segera menyusul ke dalam. Aku tak tahu apa yang Rivi lakukan. Tiba-tiba aku terbangun dan melihat setengah badan Rivi di dalam tenda dan setengah lagi di luar tenda. Aku membangunkannya. Kemudian aku membuat kopi. Ali yang bangun duluan dan habis jalan-jalan akhirnya menghampiri kami. Kami bercerita mengenai kejadian semalam tadi. Dari cerita itu aku mengambil kesimpulan dalam cerita ospek fakultas, jangan melakukan maksiat di tempat-tempat yang angker seperti minuman keras. Kedua, jangan lagi mendirikan tenda di dekat pohon pisang.